Aku lagi Halo, ngundang si hai. hai Felicia, apa kabar? Baik, baik. Bentar. Kayaknya aku harus pakai ini deh. Iya, Sorry, jelas sorry. nggak? Bentar, Son. Bentar. Say hi dulu, Son, sama fans-fans lu, Son. Halo semua, kayaknya pada masih nggak kenal deh semua. Oke. Jelas ya anyway suara gue ya. Suara lu Jelas, sih jelas, jelas. jelas ya. Oke. Ini akhirnya gue udah gak di kosan nih, jadi latarnya boleh lah bersaing. Woi, So- saya banyak yang komen di ini. Anyway, Son, tadi gue udah sempat, thank you ya anyway buat buat waktu lo di, yes, lo lagi santai kan? nyantai kok, nyantai. Santai. Biasa lo ngapain di ini kayak jam segini? Jam segini biasanya masih kerja, baru selesai makan Sumpah. malam sih. Iya. Oh, oke. Lu Masih juga kerja? bukannya masih kerja biasanya? Lumayan. Ini habis ini gue mau ngedit video lagi. Nah, jadi go. Tapi ya, mumpung masih muda ya, Son, kita Iya ngejar bener. terus. Jangan kasih kendor. Anyway, tadi gue sempet intro, tapi sedikit doang. Karena jujur gue juga nggak tahu lu secara personal dan secara dalam. Karena Iya, kita mungkin nggak pernah deep talk gitu ya, Son iya, ya. iya. Nah, jadi mungkin teman-teman tuh kenal lo Anderson Sumarli tuh sebagai CEO Ajaib Investasi ya, karena ini juga live-nya dari ininya Ajaib ya. Iya. Tapi menurut gue sosok lu menarik sih, Son. Jadi boleh dong lu intro dulu kayak lu tuh sebelum di Ajaib, sebelum lu found, jadi kan lu kan co-foundernya Ajaib kan, sebelum lu bangun Iya. Ajaib tuh lu ngapain aja gitu. Boleh, boleh. Mungkin perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya salah satu pendiri dan CEO dari Ajaib. Ajaib kita platform investasi online untuk trading saham, trading reksadana, dan lain-lain. Sebenarnya sebelum Ajaib, latar belakang gue memang selalu di bidang finance atau bidang teknologi. Karena itu memang hobi gue seperti itu. Hmm, Jadi hmm. gue selesai S1-nya ekonomi, lalu gue pekerjaan pertamanya gue kerja di IBM. Jadi gue kerja di namanya Chief Analytics Office-nya mereka. Ya gue bantuin IBM untuk dia punya artificial intelligence, untuk data analytics-nya. Jadi gue sebenarnya suka data banget gitu loh orangnya. Anak Suka data analisa. banget. Hmm, Gue suka oke. banget. Nah, gue bantuin mereka kembangin di kantor ya di Eropa, di Asia. Dan tapi udah setelah beberapa tahun gue merasa kesepian gitu. Karena di IBM tuh di New York, dia punya headquarters. Jadi kadang-kadang kedinginan gitu ya. Jadi gue merasa udah waktunya balik lagi ke Jakarta, balik lebih deket sama keluarga lagi. Jadi gue Kapan, balik ke Son? Jakarta. Ini tahun 2016 gue balik ke Jakarta. Oke, jadi 2016 ya. lo resign dari IBM, lo balik ke Jakarta 2016. Benar, benar. Terus begitu gue di Jakarta, gue join namanya Boston Consulting Group. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, BCG itu kayak manajemen konsultan. Jadi dia kasih advice gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan terutama yang gue tanganin adalah perusahaan di perbankan gitu. Jadi gue bantu-bantu perusahaan di Indonesia, perbankan yang besar, bagaimana mereka strategi digital bankingnya mereka. Jadi balik lagi ke teknologi lagi sebenarnya. Ah, ah, ah. Nah, di sini baru gue mengerti gitu bahwa financial services itu bisa merge dengan teknologi dan we can create something amazing gitu untuk orang-orang. Dan gue saking excitednya ya dengan teknologi dan financial services bergabung jadi satu, gue akhirnya ambil S2 gue di Silicon Valley, di Stanford University, gue ambil MBA. Nah, Oh, kalau lo S1 di mana, Son? S1 gue di Cornell, di New York. Oh, di Cornell. Habis itu lu berapa tahun di BCG habis itu lu S2? Jadi gue BCG gue 2 tahun. Gue sempat 2 tahun terus gue S2. Termasuk cepet Oh, juga, jadi gue baru kerja 4 tahun langsung S2 gue. oke. Terus lulus Uh. S2-nya? Jadi gue lulus S2, baru aja lulus sebenarnya. Jadi gue pas sebelum launching Ajaib tuh gue pas lulus. Lulus begitu wisuda langsung gue launch Ajaib awal tahun 2019. Gitu Lu ceritanya. ini banget ya, kayak apa ya? I would say kayak nekat dan pede banget Waduh, gitu. mesti Iya, nekat lah. Optimistik mesti. gitu ya. Kalau mau jadi Iya, founder mesti optimistik. mantap. That's why lu jadi founder ya Ajaib ya. Berarti Uh, lu found Ajaib pas lu udah selesai lulus S2, which is di tahun 19. Jadi kita 2019. launchingnya Januari 2019. Nah, Hmm, gue lagi S2 gue nih gue berguru dengan banyak sosok-sosok yang ikonik ya. Jadi
gue sangat beruntung gitu. Jadi salah satu dari dosennya gue si Eric Schmidt. Jadi itu mantan CEO-nya dari Google. Dan jadi gue belajar banyak banget gitu tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu financial services di Indonesia. Gimana kita bisa buka pintu investasi untuk semua orang yang bisa akses dengan murah, dengan cepat, dengan aman gitu. Jadi gue lebih terinspirasi lagi belajar dari hal-hal yang gue lihat di Silicon Valley, dan gue harap gue bisa tarik itu balik ke Indonesia dan kontribusi ke financial deepening di sini. Gila. Mantap banget. Lu tahun ini umur berapa, Son? Gue tahun ini umur 26. Lu lahir, lu 26. Jadi lu lahir 94. Iya, bener. Oh, oke. Lu 95 ya? Iya, gue 95. Tadi gue udah bilang kayak lu masih 25 gitu. Salah. Beda tipis. Terus, Son, anyway, ini kalau lu lihat komen-komen, lu nggak tahu nih, lu prefer untuk nyalain komennya? Karena biasa gue tuh suka kayak komennya tuh lucu-lucu gitu kan. Atau mau nyalain aja. Nyalain aja, nyantai aja. Tapi muka lu jadi kayak gak apa ya? Gak apa-apa. Oke. Ini banyak muka gue nggak penting. Jadi yang penting, yang penting otaknya, yang penting insight-nya ya. Banyak banget yang bilang lu keren banget, masih muda segala macam. Karena mungkin lu emang terima kasih. CEO startup, mungkin bukan CEO startup termuda ya, gue nggak tahu juga. Tapi CEO sekuritas termuda tuh definitely. Nah, mungkin ayo kita bahas, karena kan judulnya beli saham pertama ya kan. Jadi gue lebih mau ini sih sharing. Mungkin teman-teman di sini kan banyak yang pemula juga ya, mungkin baru mulai tahun ini atau segala macam ya kan. Jadi ayo kita sharing lah ya. Kita beli saham pertamanya apa dulu segala macam. Gue tadi sempat lihat Ajaib punya IG story. Dia bilang kalau lo tuh beli atau lo investasi pertama tuh di umur 7 tahun ya? Iya. Gimana dong? Ceritain dong. Ceritanya gini, gue dulu lagi kecil tuh suka baca koran. Ya, gue setiap hari baca koran gitu. Sekecil apa lo baca koran? Ya umur 7 gitu lah. Gue suka ngeliatin koran. Koran ya apa? Gue suka. Ya nggak tahu apa aja gitu. Kayak gue suka aja. Terus itu gue dulu lagi kecil tuh, gue back then ya, saham tuh harga saham tuh nggak segampang cari di internet, Google bisa ketemu gitu loh. Jadi zaman dulu tuh kalau teman-teman yang masih inget ya, harga saham itu dicetak di halaman paling belakang di setiap koran. Jadi dulu tuh di pagi-pagi, lu begitu buka koran tuh, gue lihat ada banyak banget angka. Jadi gue dari kecil memang suka lihat angka-angka. Dan gue bilang, apa nih angka-angka, gue gak ngerti. Kenapa hari ini angkanya bisa segini, besoknya bisa turun, besoknya bisa lebih turun lagi. Nah, jadi gue satu hari, gue ada ikutin salah satu saham, gue lupa lah apa, udah lama banget ya. Dan gue lihat, ini kenapa harganya jadi murah banget ya, murah banget. Akhirnya gue suruh papa gue gitu, Pak, beliin dong saham ini, katanya murah banget gitu. terus dia ajak bercanda, dia bener-bener beliin. Nah, begitu dia beliin sahamnya, ternyata saham itu langsung stock split, terus langsung naik 100%, naik terus, akhirnya cuan gila-gilaan. Padahal mula-mulanya cuman gue sembarangan ngomong untuk beliin karena kelihatan murah, akhirnya jadi cuannya besar banget gitu di saham itu. Nah, mulai dari situ gue jadi excited tentang finance gitu, tertarik gitu tentang apa sih ini investasi. Walaupun dulu gue masih kecil, masih nggak gitu ngerti ya, cuman sekarang udah semakin belajar, semakin ngerti lah gitu. Gila, ini gue bisa ngulik banyak banget sih, tapi banyak yang bilang 7 tahun masih main gundu, 7 tahun, iya 7 tahun tuh baca bobo sih, segala. Iya, gue juga baca bobo, bener sama. Kita relate ya, satu generasi ya. Lu berarti 7 tahun, ada yang bilang 2001, ini jago-jago ya netizennya, berarti di 2001, iya nggak? Bener, iya kan, bener. 6 tambah 7, ya. Bener. Di 2001. Lu baca koran apa? Apa ya, Kompas mungkin dulu deh, gue lupa. Pokoknya koran-koran yang besar gitu, yang pokoknya ada cetak harga saham. Gue inget banget sih, itu di halaman paling terakhir dari korannya. Oke. Mungkin gue kalau nambahin, sekarang kalau teman-teman masih mau baca koran, ya kan? Soalnya gue kan pasti capital market, gue masih setiap hari kita masih baca koran nih setiap pagi. Korannya tuh Investor Daily, Bisnis Indonesia, sama Kontan. Jadi 3 itu yang selalu kita bacain. Malah Kompas kita juga ada subscribe, cuma
kayak kurang lah gitu. Dan kalau misalnya CNBC gimana? nah CNBC itu yang kalau portal apa yang apps itu yang paling bagus menurut gue. Iya, Dan setuju. malah lebih cepat kali dari koran somehow. Oh iya, cepet banget ya. Iya, Ya, cepet CNBC itu banget. dalam sehari bisa puluhan artikel keluar. Ya, jadi kalau mau ngikutin mungkin itu CNBC, kalau koran ya bisnis, investor, sama konten. Terus, oke, maksudnya kalau lu lihat koran, gue pernah lihat sih, itu kan ada banyak banget kan, kayak Iya, baik banget. nama sahamnya, terus harga, terus closing, bla bla gitu kan. Dan lu Iya. spot satu. Gimana cara lu spot satu? Maksudnya kayak dari sekian banyak lu spot satu. Caranya begini, gue cari yang paling murah. Anjay. Gitu. Yang nominalnya murah. Iya, nominal murah. Ya namanya juga anak umur 7 kan? Ya. Iya. Jadi mulainya dari sana. Oke. Jadi lu, tapi kan maksudnya gue nggak tahu ya, yang paling murah itu kan biasa mungkin sama kali ya, kayak sekarang yang gorengan ya kan, yang 50 Iya. ya. Justru saham itu kena gorengan gitu. Stock split naik terus begitu loh. Ya cuman sekarang udah jangan main kayak gitu ya, jangan main kayak anak umur 7 lagi. Sekarang udah lebih belajar gitu. Cuman dulu mulai kayak gitu. Iya. Yang penting mulai aja dulu ya kan. Benar. Ya, Coba aja dulu. Akan tahu. Berarti lu masih ingat nggak saham itu apa gitu? Itu saham apa? Gue nggak inget, cuman saham yang pertama yang gue beli yang gue masih ingat adalah Telkomsel gitu. Gue masih ingat banget. Yang gue kenapa gue pilih Telkomsel dulu? Kenapa? Itu tahun berapa? Berarti pas lu udah lumayan dong. Udah lumayan. Itu mungkin gue umur umur 18 itu kayaknya. 18 gue mulai. Pokoknya termuda bisa buka RDN sendiri, itulah yang gue baru beli saham pertama gue yang gue masih ingat. KTP itu ya? Bener. Dan gue belinya Telkom. Kenapa? Karena gue back again, gue cari saham yang gue ngerti, yang gue merasa ada relationship dengan. Dan pas lagi itu gue pakai teleponnya pakai Telkomsel. Jadi dulu gue masih cupu gitu ya. Jadi gue masih ngertinya, oke, ini pulsa, ya kan, telepon. Oke, orang lebih banyak telepon, lebih pakai internet, pasti untuk naik gitu ya harganya. Ya gitulah, dulu masih simple cara pemikirannya. Oke, lo inget gak, abis itu lo jual tuh sekarang masih punya yang Telkomsel itu? Gue jual beli sih, karena udah bertahun-tahun ya. Tapi gue masih ingat lagi Telkom itu gue sempet pegang hampir 8 tahun gitu. Gue biarin di sana aja. Oh, wow. Oh, jadi pertama lo 8 tahun pegang Telkom ya? Iya. Dan lo waktu itu pas pertama kali beli, berarti kan lo karena ya lo pakai dan lo juga ya maksudnya it's close to you gitu lah kan. Yes, Lo ingat nggak waktu itu lo pertama kali beli Telkom pakai uang sama RDN lo sendiri tuh berapa nominalnya, misalnya lo beli berapa juta atau berapa ratus ribu? Waduh, gitu? Enggak lah, masih kecil lah, itu masih beberapa ratus ribu kan, namanya juga masih belum dapat pendapatan ya pas itu basically gue dikasih uang makan, terus gue irit ya, abis itu gue pakai uang itu untuk nabung, terus gue masukin ke saham, gitu aja sih, gue masih kecil dulu. Oke. Emang mulai dari yang kecil sih ya? Bener. Iya, jadi makanya gue sekarang juga kalau banyak ngobrol kan sama orang yang investor pemula, itu ribuan lah pokoknya setiap minggunya nanyain gimana cara mulai investasi gitu ya. Dan gue selalu bilang, sebenarnya lu coba sekecil mungkin aja dulu, 100 ribu, 1 juta, ada juga saham yang 10 ribu kalau kalian mau gitu ya. Untuk kalian dapat feeling dulu apakah saham itu cocok atau enggak gitu. Kalian begitu beli, kalian lihat kalau naik deg-degan, kalau turun deg-degan atau enggak. Benar. Gitu loh. Benar. Sama juga sih kayak mungkin kalau tadi lo saham pertama lo Telkom gitu, saham pertama gue tuh Astra. Oh wow. Iya, gue masih udah naik berkali-kali lipat dong. Enggak banget. Enggak tahu. Ini adalah alasan kenapa gue tuh cerita reksadana dulu sih di social media daripada cerita saham. Karena gue kan dulu pas SMA gue tuh ikut Olimpiade Pasar Modal Nasional gitu kan. Pokoknya itu random lah ya. Ikut. Habis itu itu pertama kali gue ke Bursa Efek tuh. Dan pokoknya soal yang paling banyak ditanyain, terus kayak ada pokoknya kayak presentasi segala macam tuh ngomonginnya Astra gitu. Jadi gue kayak oh gitu ya Astra ya. Gue baru tahu tuh oh yang mobil. Dulu gue nggak bisa bedain, kayak Avanza tuh
sama expander atau apa gitu, gue nggak bisa bedain ini mobil apa gitu. Temen gue sampai kayak ketawain sih, mungkin cewek kayak gitu kali ya, gue nggak, lu bisa bedain nggak sih mobil ini Gak ini bisa gue, Xenia ini nggak bisa. gak bisa. Oke, nah Tapi gue ingat memang soal memang waktu gimana oh enggak, gue mau gimana ngomong kayak memang biasanya memang begitu. Kalau gue lagi ngomong sama banyak pemula juga, mereka pasti pilih saham yang mereka paling ngerti lah, yang paling mereka bisa bayangin dulu lah. Gitu tuh saham pertama mereka biasanya. Iya, jadi daripada lu ikut-ikutan orang, yang mending lu beli aja yang lu kenal gitu kan. Iya, I think that's the best way to start. benar. Yang lu kenal kan bisa macam-macam, yang lu pakai atau yang lu sering dengar atau Mm-mm. lot gitu. Coba teman-teman dong, aku mau kepo kayak saham pertama kalian apa gitu dan kenapa gitu. Mungkin boleh tulis di komen. Saham pertamanya apa? Itu kan ada yang banyak tuh BNI. Kenapa Hmm. BNI? Apa lu pakai? Ada yang Garuda, mungkin karena dia naik Garuda gitu. Ada yang saham pertamanya Real. Itu agak aneh juga ya. Waduh, Apa sih? ini Real apa, ini Son? mungkin dengar dari temen atau apa kali. Iya, semua gue nggak tahu Real apaan ya. Oke. Nah, saham pertama tuh saham yang paling memorable ya, karena pertama kali ya. Dan eh, ya baiknya sih mungkin dari sesuatu yang kita kenal gitu kan. Nah, gue juga nanti mau ngobrol-ngobrol sama pertanyaan netizen. Jadi terus gue mau bahas. Tadi kan ada saham pertama nih, saham terakhir yang kita baru-baru ini beli. Nah, karena ya saham pertama ya masih cupu-cupu lah ya. Tapi saham terakhir ya harusnya udah lumayan. Gimana kok, Son? Saham terakhir yang lo baru beli apa, Son? Iya, ini gue lagi cek handphone gue nih, terakhir gue beli. Sekarang ini lagi exciting ya, karena lagi banyak perusahaan public exposure gitu di beberapa hari terakhir. Jadi ada banyak berita yang menarik. Iya. Ini saham terakhir yang gue beli sebelum bursa tutup hari ini, gue masuk balik ke BRIS, BRI Syariah. Sebenarnya ini gue udah confident banget sih dan BRI Syariah, dan itu gue udah pegang dari beberapa minggu yang lalu sih. Cuman kemarin gue lihat itu naiknya terlalu dahsyat, naiknya lebih dari 20%. Gue pikir, waduh ini nggak mungkin lah naik terus, jadi gue jual. Hari ini naik lagi, ya udah gue masuk balik lagi gitu. Kamu masuk balik lagi? Cuman karena gini, karena gue confident banget dengan industri ini. Jadi cara gue investasi, karena latar belakang gue dari perekonomian, ekonomi, gue selalu dari top down approach. Jadi gue harus percaya dengan industrinya dulu, baru gue bakal masuk pilih mau saham yang mana. Dan gue percaya dengan BRIS karena gue melihat ada peluang besar untuk perbankan syariah di Indonesia. Kalau kita lihat dari segi industrinya, syariah dalam keuangan di Indonesia itu masih potensinya masih sangat besar karena very underpenetrated. Angkanya mungkin di bawah 2% dari banking di Indonesia itu dari syariah. Walaupun kalau kita compare gitu dengan di Malaysia, itu udah jauh lebih tinggi di Malaysia. Majority of the banking in Malaysia adalah dari syariah. Jadi gue sangat excited. Support, kan? Bener. Nah, makanya justru karena itu gue excited banget karena sekarang government-nya lagi support banget nih keuangan syariah, ya kan? Kita kalau lihat Menteri BUMN Pak Erick Thohir kemarin ini kan ada announcement akan merger dari 5 BUMN syariah terbesar jadi satu, dan rumornya adalah BRI Syariah akan menjadi yang dia punya head, itu rumornya lah ya. Jadi makanya gue merasa dengan merger ini yang planningnya akan di akhir tahun ini, mereka akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Dan gue rasa dengan dukungan dari pemerintah ini bisa jadi peluang yang sangat besar. Itu sih rasional gue. Jadi gue memang udah beli BRIS udah cukup lama, cuma kemarin ini gue pikir, aduh ini market kenapa sih naik terlalu tinggi gitu ya. Jadi gue jual dulu. Sebenarnya gue mestinya nggak jual ya, gue mestinya keep aja. Oke. Berarti karena growth-nya. Tapi maksudnya kenapa sekarang, Son? Kenapa sekarang dan kenapa BRI-nya BRIS-nya next sekarang gitu? Itu ya karena yang mau merger itu ya. Mungkin itu kali ya katalisnya atau gimana sih, atau fundamentally wise tuh I don't know. Karena saya bank gimana, Son? No, so I think ini suatu yang sangat menarik karena gue investnya berdasarkan industri strategi. Karena begini, mereka susah untuk melihat fundamental mereka sekarang.
untuk post merger. Karena semua perusahaan BUMN syariahnya nggak semua yang disclose dia punya angka-angka fundamental dari syariahnya sendiri. Karena kita masih ingat, ini akan jadi 5 BUMN syariah jadi satu. Ya, jadi dia punya balance sheet segala akan consolidated. Jadi susah gitu, kita bisa bayangin fundamentalnya apa. Cuman yang gue invest tuh berdasarkan industri strategi sih, sama opportunity-nya. Padahal maksud gue, padahal bank itu kan lagi ya restructuring segala macam ya. Don't you think kayak itu risk juga untuk berisk? Kayaknya gue ini banget ya, gue negatif banget. Lu expertnya. Enggak. Gue cuma mau kayak kulik-kulik aja kayak how you think gitu. Biar teman-teman tuh bisa ngerti thought prosesnya kita gitu. Iya. Jadi begini loh, lagi masa pandemi COVID yang gue perhatiin adalah perbankan-perbankan yang besar, yang terutamanya BUMN, yang mendapatkan more liquidity, gitu. Jadi kalau kita lihat BBRI, BMRI, BNI, gitu kan, itu sebenarnya mereka sekarang mendapat banyak liquidity, karena lagi masa pandemi, masyarakat itu move towards the name that they can trust, yang dia udah percaya, gitu, yang ada dukungan dari pemerintah. Jadi, they're actually, kayak perusahaan kayak Mandiri, sekarang is getting more liquidity than they can think of what to do with. Jadi, gue melihat bahwa karena ini merger akan membuat bank syariah terbesar di Indonesia in history, mereka akan menjadi nama yang terpercaya gitu kalau orang mau melakukan syariah banking. Dan I think that that's gonna have a lot of synergies, dan semua orang pokoknya kalau mau perbankan syariah, that's a de facto company that they're gonna go to. Terutamanya lagi masa pandemi COVID di mana orang nggak gampang percaya dengan financial services. Orang akan percaya sama yang bank besar yang punya nama besar kayak gitu lah ya. Iya, benar. Iya. Kalau gue nggak tahu lu belinya di harga berapa, sekarang costnya berapa. Kalau lu sendiri tuh beli saham, soalnya banyak yang nanya kayak masuk sekarang telat nggak ya gitu ya. Mungkin lu juga biasa lah ya mendapat klien kayak gitu. Lu kalau beli saham, lu tuh hold forever atau misalnya untuk certain stocks ada target price-nya nih kayak oke, sampai harga segini nanti gue bakal jual and forget it, terus move on ke another stock gitu. Iya. Jadi I used to do that. Jadi gue dulu yang analisa pakai spreadsheet, pakai DCF model, bla bla bla. Karena gue juga minor in finance ya, undergraduate gue, dan mungkin ini lebih it's what you do every day gitu ya. Cuman perbedaannya, lu ada tim yang cukup besar dan gue cuma sendiri. Akhirnya gue merasa bahwa gue nggak ada waktu sebenarnya untuk analisa setiap saham dengan sedetail-detailnya dalam financialsnya mereka. Maka dari itu, gaya investasi gue balik lagi kepada industry bet. Jadi gue sebenarnya jarang banget invest di industri dengan cuma satu saham. Gue selalu investnya karena gue suka industrinya. Gue merasa bahwa secara makroekonomik ini ada dukungan, ada good strategy in the long term. Nah, baru gue masuk ke dalam, gue lihat, gue mungkin beli 3 atau 4 dari saham-saham yang cukup besar, yang represent industrinya, dan juga cukup menarik untuk gue. Begitu sih. Ini menurut gue menarik sih, karena kan kalau lo lihat di social media ya, atau di internet segala macam, orang tuh sering ngomongnya value investing, Son. Iya. Kan? Sedangkan menurut gue, lo tuh lebih ke top down kan. Lo lihat dulu industrinya nih, terus lo pilih sahamnya. Bener gak? Begini sih, cara gue melihat adalah bener top down, cuman gue juga percaya bahwa gue lagi invest in value. Sebenarnya value investing gini loh, banyak orang tuh nggak ngerti. Mereka tuh melihat value investing itu berarti you cari price book value yang masih bagus lah gitu ya, maksudnya. Jadi you cari harga-harga saham yang masih murah gitu. Cuman begini masalahnya, kalau kalian pilih cara pembelian karena itu, you guys akan melihat financials historically gitu. Jadi berdasarkan historical financials, kalian lihat ini harganya sepertinya murah. Cuman my focus itu lebih ke future. Karena kalau kita lihat dari valuasi semua perusahaan atau market cap semua perusahaan, itu sebenarnya berdasarkan dia punya earnings potential di 5, 10, 30 tahun ke depan. Dan orang tuh banyak lupa bahwa kalian tuh paling penting perusahaan tuh melihat strategi ke depannya. Dan sekarang lagi masa-masa pandemi COVID, apa sih yang nggak kena impact dari COVID? Ya, pokoknya industri-industri yang dulu sebelum COVID-nya ini cuan banyak, mungkin setelah COVID hancur. Industri-industri yang mungkin sebelum COVID tuh biasa-biasa aja, setelah COVID ini bisa naik kenceng banget. Jadi ini adalah satu titik yang cukup menarik ya untuk orang-orang yang baru belajar fundamental analysis ya. Karena financials in the past itu
highly likely nggak akan reflect financials ke depan harinya, karena is a new world after COVID. Nggak ada yang akan sama lagi gitu. Contohnya kayak perbankan ya, sekarang semua orang udah move online banking, digital banking. This will not go back. Setelah COVID, orang semua akan melakukan digital banking. Dan semua bank yang nggak bisa adaptasi dari segi digital transformation akan ketinggalan. Bener, gue rasa lu bener-bener highlight point yang penting banget sih, kayak investing in stock market, investing in pasar modal saham, it's about forward looking, lihat ke depan, lihat the future. Yes. Don't look back, jangan cuma lihat laporan keuangan, karena maybe it only tells you like 20% or 30% Benar, ya. of the stock, of the truth gitu kan. Ya cuma masalahnya kadang kalau gue pas di pasar modal dulu tuh kan gampang kan, ada Bloomberg kan, gue bisa lihat kayak forecastnya ke depan kayak gimana. Nah masalahnya nih apa ya, kayak retail atau individu tuh kita cuma bisa lihat kalau di paling RTI atau kayak di Ajaib gitu kan, data masa lalu kan, kita nggak bisa lihat nih forecast, analis atau segala macam yang ke depan kan, ya nggak sih? Terus kayak gue nggak tahu apakah Ajaib itu sih menurut gue yang di sekuritas di apps manapun tuh masih belum bisa ini ya provide, padahal itu penting banget. Nah gue nggak tahu apakah Ajaib going there atau you also see that as a problem atau gimana. Iya, mau pertama-tama makanya harus ikut IG Live sama Felicia sama Ajaib nih, jadi ada bocoran-bocoran. Ya, cuman ya memang seperti itu gitu. Jadi gini, gue merasa bahwa untuk investor retail, apalagi pemula ya, kita tuh nggak ada waktu untuk analisa seluruh saham-saham di Indonesia. Makanya kita harus cari shortcut gitu. Dan gaya shortcutnya itu beda-beda orang. Untuk gue sukanya top-down approach. Jadi kalau lu tanyain gue tentang pertambangan itu gue nggak bakal bisa jawab lu. Karena gue nggak ngerti tentang komoditi, kenapa harga naik, kenapa harga turun. Karena itu too complex for me. Yang gue ngerti adalah hal-hal seperti ini, yang seperti consumer, seperti banking, seperti telco. Itu gue ngerti gitu. So, yang pertama-tama harus invest in something yang orang ngerti gitu, yang kalian mengerti. Dan bukan berarti mungkin teman-teman yang lagi dengerin itu harus jadi expert ya, yang udah bekerja bertahun-tahun di industrinya, nggak begitu ya. Maksudnya teman-teman coba baca beberapa news gitu ya. Tadi kan kita udah kasih tau kan, ada online newsnya, ada dari koran, dan kalian mulai bisa buat kalian punya own perception. Jadi saya selalu kasih saran ke teman-teman yang baru mulai investasi, kalau kalian nggak bisa explain dalam satu sentence kenapa kalian invest di saham ini, berarti kalian udah salah caranya, gitu loh. Harus bisa dalam satu sentence explain kenapa. Oke. Nah tadi kalau misalnya lo share kayak lo kan baru-baru ini beli BRIS karena lo lihat potensi market syariahnya masih super gede dan underpenetrated, dan juga ada kenapa dia bisa naik sekarang? Karena ada short term catalyst-nya, dia mau merger, ya kan? Simpelnya kayak gitu, ya nggak sih? Yes. Did I miss something? Bener, short term catalyst, cuman it's long term impact gitu. Mantap, ya kayaknya lo pede banget. Tapi berarti lo ini tadi gue cuma invest kalau gue pede gitu. Kalau nggak pede gue invest. Tapi tadi gue nanya kayak lo ada ini nggak target price gitu ke nggak, lu sendiri ada target price dia sampai berapa atau gimana? Ya, gini sih, gue sedikit berbeda dengan banyak teman-teman gitu ya. Jadi orang kebanyakan lagi turun ketakutan jual, tapi kalau lagi naik malahan mereka beli gitu ya. Kalau gue sedikit kebalikan sih, sebenarnya kalau lagi turun gue beli, kalau lagi naik gue jual. Karena gue nggak mau terlalu serakah. Biasanya kalau saham yang gue suka gitu ya, naik 10%, gue langsung ambil take profit dulu. Dan gue nggak merasa bahwa harus pegang selama-lamanya berterus-terus. But you can gitu ya, kalau kalian nggak ada waktu analisa, silahkan aja. Cuman menurut gue gini, pokoknya naik sedikit ya gue jual gitu, naik sedikit gue jual, ntar gue beli lagi, begitu turun gue beli lagi, ntar naik sedikit gue jual, begitu turun gue beli lagi, gitu sih biasanya gue punya strategi seperti itu. Karena kayak Warren Buffett kan juga bilang gitu, kalau orang lagi semua serakah ya kalian mesti konservatif, begitu semua orang lagi ketakutan ya kalian harus serakah. Benar banget sih, kayak memang ya lu beli pas dia turun sedalam-dalamnya, tapi ya kadang susah ya, maksud gue psikologinya itu loh, Son, kayak aduh gimana kalau lihat, ya kan, maksudnya that's also what I feel
pas Maret April kayak pas lu Uh, beli lagi, uh, uh. gila dia kalau turun lagi gitu loh ya. Begini sih sebenarnya sih yang Hmm. saran yang saya kasih tau teman-teman juga yang suka WA saya juga bilang ini turun beli lagi nggak beli lagi. Gini, semua kebanyakan orang tuh salah berpikir bahwa kalau mereka beli udah that's their final decision, mereka harus masukin semua uang mereka untuk beli. Kalau jual semuanya mesti jual. Enggak, Hmm. gue bilang itu salah. Sebenarnya kalau kalian masih ketakutan bahwa ini akan turun lagi, kalian cuma masukin 10% dulu aja. Ya, 10% dulu aja, terus kalian lihat kalian merasanya bagaimana. Kalau turun lagi terus kalian bener-bener udah ketakutan, ya udah kalian tarik itu berarti kalian either low risk profile atau kalian memang nggak gitu percaya dengan bisnisnya to start off with gitu ya. Hmm. Tapi kalau kalau apa kalian merasa waduh turun ini opportunity untuk beli lagi ya kalian beli lagi 10%, 10%, 10%. Jadi nggak usah gitu. Itu satu-satunya pilihan yang kalian ada harus all in or all out gitu. Nggak seperti itu. Dan gue rasa lu bisa, misalnya kayak kita bisa sepede itu untuk kayak 10%, habis itu tambah lagi adalah kalau misalnya kita tahu kayak kenapa kita beli saham ini, ya kan? Kalau cuma Bener, ikut-ikut orang, how can you be so confident untuk kayak nambah lagi, right? So, bener, bener, dari bener. awal kita mesti why-nya tuh jelas, kayak kenapa lu beli saham Yes, ini, dan kalau bisa sesimpel mungkin one sentence, kayak gitu. yes, Nah, bener. anyway, kalau gue mau cerita juga nih, kalau lo kan saham terakhir yang lo beli adalah Breeze, ya kan? Ya. Congrats, naiknya banyak banget, dan gue lihat di IG story-nya Ajaib kayak, oh semua orang banyaknya beli Breeze, kayak ngikutin lo ya, Son ya? Oh, nggak The tahu. new pom-pom. Sekarang udah sedikit telat, cuman ya udah. Oke. Nah, berarti agak sedikit telat ya? Gue nggak tahu Ya sih. lebih murah kalau kalian beli minggu lalu udah naik tinggi banget. Oke. Tadi ada yang komen PBV-nya udah 1,77 kali gitu ya. Gue nggak tahu juga sih. Tapi lumayan tinggi sih ya, 1,77. Nah, mungkin kalau gue share sedikit, saham terakhir yang gue beli itu BFIN, BFI Finance. Financials juga. Jadi emang gue sama juga Yes. sih kayak si Anderson nih. Gue kalau pertambangan tuh gue agak kayak istilah-istilahnya masih susah soalnya kayak strip ratio, overburden Iya, gitu-gitu. Aduh, kayak pusing. gue udah dikasih tahu, tapi gue nggak bisa inget gitu. Ya, jadi Iya, emang mungkin enaknya tuh mulai dari sesuatu yang kita ngerti kayak banking, consumer, telco, Astra lah ya mungkin ya, yang mungkin sehari-hari iya. kita ini ya close ya. Nah, dari reasons kenapa gue, jadi gue beli BFI Finance tuh, gue misalnya gue tahu ini saham, maksudnya kita kalau di capital market kan research banyak saham gitu ya, dan Iya. gue tahu BFI Finance ini udah dari lama. Dia tuh kalau di ini kan multi finance ya, Yes, BFI multi-finance. multi finance yang apa? Jadi orang kasih BPKB gitu, gadaikan Yes. mobil untuk dapat uang gitu. Nah, si BFI Finance tuh terkenal banget BCA-nya multi finance gitulah, karena NPL-nya rendah banget. Kayak gitu. Dari dulu Yes. udah kayak gitu ya kan. Nah, Yes. tapi misalnya I know this is a good stock, tapi sahamnya turun drastis. Kayaknya tuh nggak salah. Jadi yang punya tuh Northstar. Northstar punya I don't know berapa persen ya, kayaknya lumayan gede. Northstar mau keluar, dia mau jual ke investor Itali kalau nggak salah ya. Tapi Okay. ada masalah di legalnya segala macam, terus nggak jadi. Kayak gitu ya kan. Terus ya akhirnya nggak jadi, terus ya it's a overhang lah to the stock, dan stock price-nya turun, dan juga kayak COVID ini kan turun banget juga kan. Nah, I know it's a good stock, tapi kayak gue belinya baru I don't think kayaknya 1 bulan yang lalu ya. Nah, the thing gue liatnya adalah, jadi kalau di stock market biasanya tuh apalagi kalau market crash kayak kemarin ya, pasti yang pertama kali naik adalah big caps, ya kan? Yes. Ya kan? Misalnya kayak di saat semuanya murah, ya kenapa lu beli saham kecil yang murah? Mending lu beli saham besar yang murah, ya kan? Saham besar yang murah kan? Yes. That's why BCA naik dulu, Mandiri naik dulu, BRI naik dulu, baru kemudian BNI kan belakangan ini. Yes. Nah, terus gue lihat kayak, oke, ini big caps sudah naik semua nih. Oke, mantap kan? Mantap. Congrats buat teman-teman yang beli big caps yang harganya naik. Dan terus gue lihat, oke, berarti it's time for a second liner, atau ya second liner stocks lah ya, atau ya misalnya second liner tuh gimana ya, Son? Ya nggak terlalu besar lah, cuma juga nggak terlalu kecil. Ya di tengah-tengah lah ya, pokoknya
setelah orang udah beli BCA segala macam besar-besar ya, dia lihat yang kecil-kecil ini ya kan. Second liner, mid cap yang nilai perusahaannya nggak sebesar BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu kan. BTN juga termasuk second liner lah. Nah, salah satunya kayak Bevin ini. Nah, tapi kan Bevin ini juga liquidity-nya agak kurang gitu kan. Misalnya jarang diperdagangkan. Terus gue lihat sehari nih, gue kan ada watchlist-nya gitu, Son. Jadi di Ajaib juga bisa kan ada watchlist-nya gitu kan, kayak saham-saham yang lu lihat. Nah, terus gue lihat suatu hari itu sahamnya naik 7% nih. Naik 7% kan. Oh, gue lihat kayak apa mungkin ya ini it's time for dia untuk naik ya. Ya udah di saat itu gue beli gitu. Karena kalau lu maksudnya kayak gini ya, gue beberapa kali ngomong sama yang value investor gitu kan. Dia tuh beli saham yang gimana ya, kayak murah gitu. Karena emang some stocks are cheap for reasons kan, kayak dia murah. Iya, bener. You get what you buy. Murah aja. Iya, right. Iya. Kalau dia murah emang karena mungkin dia murahan kali ya, dan kalau nggak ada alasan buat dia naik ya dia bakal terus murah. Terus ngapain lo beli gitu kalau dia nggak bisa naik gitu kan. Iya. Jadi itu double edged sword, bener. Jadi kalau orang lihat ketemu saham murah tuh bisa antara lu pinter banget lu bisa ketemu sebelum orang ketemu, atau memang saham itu nggak bisa kasih tahu cerita atau strategi yang menarik sampai market juga nggak mau ngeliatin gitu. Itu kan double edged sword, jadi kalian mesti jelas gitu. Apakah ini karena memang kalian pinter banget bisa ketemu sebelum orang lain ketemu, atau memang ya nggak laku gitu. Iya. Jadi menurut gue teman-teman yang value investing gitu ya, misalnya kalau gue sih I wouldn't call myself value investor. Kalau aku sih lebih suka ini ya, nanti mungkin abis ini kita bahas kayak gimana lu build portfolio saham lu gitu ya. Jadi kayak nah, kalau gue of course kita semua punya core stock lah ya, atau kayak yang udah investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk mungkin trading atau yang lebih short term gitu, gue lebih suka momentum gitu sih. Kayak gue agak mirip sih, Son, kayak lu. Buy on momentum ya, buy on strength gitu ya lo. Buy on mungkin nggak strength. Kalau strength kan naik gitu ya, Son. Iya nggak? Oh, tergantung sekuat apa gitu strength. Oke. Nah, kalau lu kan top down kan, lu lihat industrinya segala macam. Mirip. Kalau gue juga gue lihat dulu kayak ceritanya apa, cerita besar atau temanya itu apa. Misalnya yang paling gampang ya, waktu itu harga apa tuh oil, harga minyak turun drastis gitu kan. Nah, lu lihat aja sama apa yang diuntungin dari itu. Misalnya kayak perusahaan packaging gitu kan, yang pakai minyak kayak Unilever, atau pokoknya yang pakai minyak lah, yang cost-nya tuh minyak. Atau apalagi sih lu harus lihat konteks besarnya gitu sih, kayak government lagi mau bagi stimulus gede-gedean gitu kan. Berarti gimana, Son? Berarti kalau stimulus gede-gedean ya orang bakal mulai, ya tergantung ya, stimulusnya ke UMKM berarti dia melalui perusahaan BUMN yang besar-besar. Jadi lu mesti beli bank BUMN yang gede-gede kayak BBRI gitu ya, lain-lain, itu pasti naik. Tapi kalau stimulusnya juga langsung dikasih uang ke orang, kayak karyawan swasta dapat 600.000, ya itu mereka kan bakal belanja untuk beli makanan, beli apa, ya consumers akan naik gitu. Jadi itu sih sebenarnya rasionalnya ya sebenarnya simple, nggak usah orang terlalu pintar sepintar apa, pokoknya cuman it's all about understanding logik kita, ada logikanya gitu. Jadi ini terjadi, ini akan terjadi kira-kira. Dan bukan berarti lu bakal bener 100% gitu ya, bukan berarti lu bakal bener 100%. Gini, gue kemarin ini juga lagi suka banget sama Gudang Garam, terus naik, terus Bu Sri Mulyani bilang ada perpajakan baru untuk rokok. Waduh, langsung jatuh kan. Nah, jadi itu kan gue nggak bisa kontrol gitu. Siapa tahu tiba-tiba Bu Sri Mulyani mau keluarin peraturan perpajakan baru kan. Jadi bukan berarti selalu benar. Tapi yang kita lagi targeting itu consistently, more often than not, benar daripada salah gitu ya. Ya, benar. Karena maksudnya gue setuju sih kalau lu punya ide gitu, investment ideas gitu ya, tapi ya udah lu nggak masuk, maksudnya nggak coba test your idea, ya nggak akan terlatih gitu ya, Son ya. Benar, iya, benar. Kayak gitu sih. Nah, mungkin
Aduh, gue mau bahas yang portfolio, tapi gue masih mau tanya lagi ya. Gue Ya mau boleh, nanya ini lagi, silakan. apa, eh, valuasi. Maksudnya orang, Ah, oke, mungkin saham-saham kayak kita tak, saham lu kan Breeze kan, gue Bevin gitu kan. Itu kan saham yang kecil, nggak semua orang tahu gitu kan. hmm, Um, eh, Kalau gue nggak tahu sih kayak, tapi gue tuh mau bilang kalau eh, nggak usah buru-buru kalau investasi saham, hmm, mulai aja dulu dengan kenal perusahaannya gitu. Lu nggak mesti hmm, beli, lu kenal aja dulu. Kalau gue nggak kenal saham ini dulu, gue nggak tahu kayak momen yang pas hmm, tuh apa gitu kan. iya, Jadi ya ini kan mungkin kalau teman-teman yang mungkin punya banyak waktu luang ya segala macam, coba aja kayak kenalin dulu, PDKT dulu sama saham baru setiap minggunya atau setiap harinya gitu. Nanti lo akan tahu kayak kapan nih saham ini iya, cocoknya tuh kapan gitu nggak sih? Kalau lo sendiri bener. gimana, Son? Ini sih menurut gue, jadi di aplikasi Ajaib lu bisa ngelihat ada berbagai berita-berita news on a daily basis yang kalian bisa tracking, dan di sana kita udah ada tagging juga ini perusahaan saham apa yang didiskusiin gitu di artikel CNBC, Hmm, artikel apa. Nah, hmm, jadi hmm, mulai dari sana dulu aja ya. Kalian hmm. baca-baca dulu aja, kalian lihat, oh ternyata BFI Multifinance itu ngapain kerjaannya? Oh, dia kasih orang duit biar bisa beli barang, bisa beli mobil, bisa beli apa gitu ya. Dan ntar Hmm. kalian baru mulai belajar gitu, apa itu NPL, apa itu artinya NPL, oh NPL itu berarti berapa persen yang gagal bayar gitu ya, habis dia pinjemin, dan kenapa itu penting sih untuk multi-finance gitu loh. Terus mulai kalian bisa mulai berpikir, siapa lagi sih di industri multi-finance, dan impactnya bagaimana kalau so and so make this decision untuk melakukan itu. Jadi makanya gue bilang, orang tuh nggak usah mikir bahwa lu kalau beli all in or all out, nggak begitu. Kalian masuk kecil-kecil dulu aja ya, kecil-kecil dulu aja, dan itu hitung aja jadi harga untuk belajar gitu ya, bukan cuma belajar tentang perusahaannya tapi belajar tentang diri kalian juga. Kalian melihat perasaan kalian gimana sebagai investor, apakah kalian low risk profile, high risk profile, atau bagaimana, dan sesuai Hmm, aja hmm. dengan kalian punya risk profile. Iya, iya, gue setuju sih kayak kalau kan kalau financial planner sering banget ya bilang profil resiko, risk profile tuh sepenting itu. Dan lu baru akan tahu resik apa sih profil Resiko, resiko profil resiko ya. profil resiko lu yang ya gue campur-campur profil resiko lu yang sesungguhnya ketika lu coba investasi dan beli saham sendiri gitu kan, Son. Yes, benar Iya, benar iya. benar. Itulah mulai dulu. Oke. Dan itu sih menurut gue yang lu cerita Ajaib punya apa? Jadi kan Ajaib ada news, terus newsnya tuh di bawahnya ada tagging itu saham Yes. apa, itu lumayan membantu sih untuk mempelajari kayak mungkin itu lebih cocok untuk pelajari top down ya, kayak ceritanya apa, Uh, saham apa yang ya. di Nih, terimpact gitu contohnya ya. begini, nggak tahu kalau kelihatan ya. Nih, kalian bisa baca newsnya di sini, terus bisa lihat, oh ini tentang saham apa, saham apa. Terus kalian jadi mulai, dikit-dikit kalian mulai belajar, oh saham ini tuh apa, UNVR itu apaan, Unilever Uh, Indonesia. uh, Mulainya dari sana dulu aja, simple. Oke, iya, iya, iya. Anyway, gue mau say hi ke, kayaknya banyak diomongin nih, ada Robert Jufri ya, yang dari investor muda ya nggak sih? Temen lo Halo juga bukan, semua. Son? Nggak tahu Ada, gue. ada kayak kapten saham tadi. Ya, gue sering Halo nonton semua. ininya juga sih, YouTube-nya. Halo semuanya, thank you ya buat yang udah join. Kayaknya banyak ini nih, orang-orang terkenal loh ya di ini kita, live kita. Wih. Beda-beda. Dia mau lihat apartemen baru lu ya. Enggak, oi. Enggak. Oke, ini waktu kita gila cepet juga ya. Ini, um, gimana lo bikin portfolio saham lo? Gimana lo, banyak yang nanya ya, alokasi itu kayak gimana? Menurut gue sih alokasi nggak ada yang kayak one for all atau rumus Iya. berapa persen ya. Tapi cocok-cocokan. Nah, mungkin lo bisa share kayak 100% portfolio saham lo doang. Lo tuh gimana Ah, ah. sih ngaturnya gitu? Boleh, boleh. Mungkin I take a quick step back dulu ya. Jadi biasanya pertama kali pemula nanya gue tuh begitu memulai investasi saham tuh berapa yang mereka mesti masukin ke saham gitu ya. Hmm. Dan jawaban gue seperti ini. Kalian mesti lihat dari pendapatan kalian per bulannya berapa.
Terus kalau udah setelah kalian pengeluaran, kalian lihat kalian penabungannya berapa. Biasanya orang nabung sekitar 20-40% gitu ya. Jadi begitu uang itu yang kalian udah sisihkan untuk tabungan, biasanya teman-teman kan masukin ke dalam bank ya. Tapi yang orang nggak tahu tuh kalian masukin ke dalam bank itu juga bentuk investasi. Hanya aja kalian investasi di kas ya. Kas di Indonesia tuh returnnya di bawah 0,5% per tahun. Kalau nggak percaya kalian sekarang telepon BCA, telepon siapa banget kalian tanya return setahunnya berapa gitu, taruh kas di bank gitu ya. Google Nah, aja bunga tabungan BCA gitu ya 0,2% ya per tahun. rendah, Pernah. ya, Rendah ya, banget. ya rendah banget. Ya, jadi kalian mesti apa ya gue bilang ya keep some money in cash itu emergency funds kalian ya mungkin sekitar 2-4 bulan mungkin teman kita di financial school bisa kasih lebih lebih jelas ya mungkin biasanya 2-4 bulan nih biasanya. Nah terus setelah itu kalian ambil uangnya kalian pilih untuk investasi di mana aja ya bisa investasi saham bisa reksadana bisa deposito bisa apapun gitu ya. Biasanya sih gue saranin orang mulai dulu kalau masih bingung banget masukin aja ke reksadana pasar uang dulu ya di Ajaib juga bisa. Kenapa masukin ke sana? Karena itu seperti deposito, cuman kalian bisa cairkan kapanpun ya returnnya juga bisa 4-6% tergantung dengan reksadana mana. Nah terus kalian baru mulai masukin 10%-nya ke saham. Terus kalian lihat gimana perasaan kalian. Saham naik, saham turun, kalian deg-degan nggak setiap hari? Bisa kerja nggak? Apa mikirin terus nggak gitu? Kalau begitu ya kalian berarti low risk profile ya, jangan masukin terlalu banyak. Tapi kalau kalian merasa, waduh ini exciting banget ya, kita dari tadi berbincang tentang strategi perusahaan, tentang industri, tentang future, itu exciting buat kalian yang denger ini. Kalian masukin lagi 10% lagi, 10% lagi, 10% lagi. Jadi itu yang pertama saran yang gue kasih untuk bagaimana bisa jawab berapa sih uang gue yang gue mesti masukin untuk investasi saham. Nah, setelah itu orang udah masukin ke saham, sekarang pertanyaannya, oke, gimana nih caranya ya untuk pilih saham mana aja? Gua, karena orang top down, gua selalu berdasarkan industri. Dan ada 3 industri yang gua paling suka. Yang pertama adalah industri banking. Yang kedua adalah telekomunikasi, ya, dan ketiga adalah consumers. Kenapa ini 3? Karena di setiap negara harus ada ini 3 untuk negara itu berkembang. Nggak ada negara yang bisa berkembang tanpa banking. Ya, makanya di Indonesia kalau kalian lihat the top 5 dari 10 saham terbesar adalah banking semua. It's not by accident gitu ya. Yang kedua adalah telekomunikasi. Ya, semua orang mesti telepon, semua orang mesti dapat akses internet. Jadi itu penting banget sebagai aset dari negara, nggak mungkin dikasih jatuh. Yang ketiga adalah consumers, orang mesti makan, mesti minum. Jadi apalagi di Indonesia yang negara yang berkembang dari kependudukannya dan also rising middle class. Jadi itu pasti naik terus. Jadi gue kasih tau orang, udah bocor aja ini 3 dulu industri, terus kalian pilih 1, 2, 3 saham dari setiap dari industri ini untuk mulai berinvestasi. Gitu sih gue punya approach. Tapi gue masih memang biasanya gue pegang 20% dari portfolio saham gue untuk opportunistic investment. Jadi misalnya kayak, oh aduh ada cerita Bang Bukopin lagi baru diakuisisi, dia mau digital transformation itu gue masukin, ada apa gue masuk. Mau pakai jadi itu BTS 20%. sebagai brand ambasadornya ya Son. Gitu Gila, ya, itu gue gak tau loh. Oh, gue lihat sih kayak di feed ada yang cerita, gue ngakak banget sih. Oh lucu juga ya, BTS tuh tau gak sih BTS? Tahu dong. Ngefans. Lu sumpah lu ngefans juga. Oh iya dong. Oke. Gue cuma sekedar tahu. Berarti berarti portfolio lu ya mulai dari 10%, mulai dari reksadana pasar uang, terus mulai dari 10% ke saham biar lu tahu kayak gimana, tegang nggak lo kalau sahamnya naik. Benar. Then lu cocok nggak untuk saham ya kan? Berarti lu sendiri setelah mengalami proses itu 80% lu ada di banking, consumer, telco yang lu hold for long term gitu ya? Long term ya, gue hold long term walaupun saham-sahamnya gue mungkin keluar masuk untuk beberapa tergantung dengan kalau mereka strategi bisnisnya berganti gitu. Cuman those 3 industries are my top industries. Oke. Jadi stay with industries yang lu kenal karena yes. Iya, nggak ada karena ya. Terus 20% udah make sense itu. udah perlu lagi tahu. Terus 20%-nya lo
ke bisa ke industri yang lain lah ya, Son, Opportunistic ya. lah, apa aja lah Ah, ya, berdasarkan berita apa yang menarik. Misalnya Pharma kemarin ya, gue juga beli KF hmm, segala-segala gitu ya. Wah, kayaknya lo makin auto cuan nih ya, Son. Waduh, gue sebenarnya kalau gue nggak kerjaan ajaib, gue bisa fokus 100% nih. Cuman kayak gue sekarang ada kerjaan juga yang nggak bisa 100% fokusin terus. Padahal mungkin lo ini ya, Son, lo lebih baik dapat uangnya dari saham kali ya, Son ya. Oh bener, bener sebenarnya. Itu tadi ada komen yang menarik loh dari temen lu di Ajaib yang Ah, Yazid.Momar itu. Kalau investasi ah. saham tuh harus sabar. Aduh kan, harus sadis. Sabar dan disiplin. Oke. Bisa. Ngakak. Oke. Lumayan. Keren, Um, keren. Oke, berarti lo 80%. Tapi 80% ini lo bisa ini keluar masuk juga ya. Dan lo, Iya dong. mm, Memang tergantung. Bener kata kata lu sekarang lagi ekonomi lagi pemulihan. Biasanya big cap stocks dulu yang pemulihan kan. Makanya gue juga masukinnya ke saham-saham banking yang big cap, terutamanya BUMN. Karena gue merasa pemerintah akan menggunakan BUMN banking ini untuk pemulihan ekonomi Indonesia gitu. benar. Kalau gue juga mirip, tapi gue 70% sih. Gue 70% Hmm, di apa di core stock lah ya. Orang mungkin terkenalnya ya yang untuk jangka panjang. Kalau gue sih sering hmm. sebut di IG Live sama webinar, it's only 4 gitu. Karena maksud gue ya 4 tahun ini gue belajar di capital market yang sesungguhnya I think this is only 4 stocks yang benar can be hold for long term ya, which is ya BCA, Ah. BRI, ICBP sama Telkom, which is sama juga banking, Astra consumer termasuk Telkom. nggak? Enggak, Asli. Astra enggak, Enggak ya? Astra tuh saham pertama gue kan, terus gue kayak Iya. bad moments gitu lah. Nggak pernah dimaafkan. Ya, karena ini ya, gue cerita singkat ya, gue tuh belinya 2013 70.000 ya kan, terus dia stock split jadi Ah, 7.000 kan, 2013. ah, Lu lihat aja kayak sebelum COVID deh. Tahun lalu sebelum COVID kan harganya ya 7.000 juga kan. Berarti dari 2013 sampai tahun lalu tuh masih tuh ya itulah. Tapi gue udah jual sih sebelumnya. Tapi ah, ya ah. itu. Jadi itu sih yang jadi itu 70% saham gue tuh di situ. Mungkin komposisinya bisa Iya, berubah-ubah. iya. Terus 30%-nya gue juga gue kalau lo bilang opportunistic investing, gue lebih bilang gue tuh momentum. Gue lebih momentum gitu Hmm, lah ya. Gue lihat hmm, lagi ceritanya apa, konteksnya apa, terus hmm, sama apa yang diuntungin. Kayak gitu hmm. sih. Iya. Um, ICBP menarik ya kalau kita compare dengan INDF ya. Apa performance-nya sangat berbeda ya antara mereka berdua. iya, karena isinya juga beda. Jadi kayak beda proxy gitu sih, soalnya kan kalau lo Hmm, harga hmm, CPO, ya mungkin lebih INDF. Saya INDF kan lebih ke CPO, proxy of CPO juga ya. hmm. Gitu. ICBP sih juga lebih berani ya. Mereka bisa apa akuisisi di sana gitu. Jadi kelihatan strategi bisnisnya juga. Gue juga pegang by the way. Itu Um, lebih menarik gitu ceritanya. mm, mm. ICBP ada yang komen tuh ICBP mahal, tapi gue nggak tahu ya. I think you need to check apa. Makanya tadi gue sempat mau bahas valuasi itu, mesti Ah, lihat PE band-nya itu sih. Gue nggak tahu apakah lo ah. juga aware, maksudnya atau lo familiar with that, kayak valuation band kayak gitu-gitu, lo familiar nggak sih, Son? Atau lo pakai nggak sih? Iya, jadi yang nggak bisa cuma satu ya. Jadi gue tuh selalu lihatnya gini, I actually look at it lebih kepada sense checking gitu. Jadi yang pertama pasti harus ada bisnis strategi. Kalau nggak ada bisnis strategi, gue nggak masuk. Itu gue nggak peduli semurah apa sama apa, gue nggak masuk. Tapi udah setelah masuk ke sana kan gue pilih saham yang mana. Jadi gue pakai kayak PE ratio, price book value, bla bla bla. Itu cuma sebagai sense check gitu. Jadi sense check ini sembarangan banget atau enggak gitu, atau ini Oh, masih ya masuk lah gitu. Cuman gue nggak pernah make a decision solely on that dulu, baru oke. gue pikirin ini cocok atau enggak gitu loh. Ya, mungkin kalau long term lu lebih, ya mungkin valuasi tuh lebih untuk ngecek timingnya nggak sih? Yes, benar ya, lebih timing sense check lah, maksudnya itu kayak logic check lah. Heeh. Ya. Tapi kalau untuk long term banget gitu ya mungkin valuasi nggak sepenting, tapi mungkin nggak sepenting itu gitu ya. Ya lebih penting kan valuasi ke depan harinya, kira-kira bisa 3 kali lipat grow nggak gitu loh perusahaannya. Mantap. Ini ada kapten saham ya. Pohon OTW 600. Iya, thank you ya teman-teman yang
yang saya aku sering ikutin juga sih kontennya di YouTube, di Instagram, join dan kita bisa ngobrol bareng. Lain I kali think it's ikutan super. lah. Bisa bertiga nggak kita lain kali? Nanti bikin webinar kali ya, bikin webinar Oh, ajaib, webinar. rame tuh, 10.000 ya. Ah, Amin. Amin. Oke. Ada waktu sedikit lagi, 4 menit. Gua kepo sesuatu. Kan lo dari, maksudnya your background, education background, and work experience juga banyaknya di ini ya, banyaknya di US gitu kan. Terus banyak yang tanya gue sih lewat YouTube atau Instagram, Kak, gimana cara beli saham di luar negeri gitu. Kayak banyak yang mau beli Google, Facebook gitu-gitu deh. Dia nggak tahu aja tuh harganya mahal. Ya. Iya, kalau lu sendiri tuh gimana lu ngelihat investasi saham luar negeri, dan do you have it gitu, and what do you think? Iya. Gini, untuk sekarang sih gue nggak pegang luar negeri. Kenapa? Karena ini investasi terbesar gue di sekarang adalah Ajaib. Jadi this company is my biggest investment. Gue kalau sampai harus fokus ke berbagai negara punya berita, berbagai negara punya movements, itu gue nggak bakal bisa tidur. Dan jadi gue nggak bakal bisa grow this company dan jalanin this company dengan well. Makanya gue fokus untuk disiplin ya, mungkin tadi teman gue bilang sadis ya, jadi disiplin juga gitu cara investasinya. Sabar dan disiplin. Jadi gue disiplin, gue sekarang fokusnya ke pasar modal Indonesia aja. Kenapa? Karena ini yang gue paling deket dengan, dan gue merasa cukup gampang untuk gue follow aja gitu. Setuju. Mulai dari yang deket, mulai dari yang lo kenal ya, balik lagi. Iya. Mulai dari yang deket-deket kita aja. Anyway, juga di Indo kan growth wise ya, kalau lo mau bilang pertumbuhan wise, ya definitely Indo bakal lebih tinggi lah daripada US. Kenceng banget. Iya. Kalian kalau pelajari ya, di 10 tahun terakhir ya, Indonesia punya stock market itu return kedua tertinggi di dunia. Di dunia, stock market Indonesia. Yang pertama ya di Amerika. Bangladesh ya? Oh, Amerika ya? Bukan di Amerika. Enggak, Nasdaq itu yang pertama. Oke. Nah, itu sih. Kalian bayangin. Ekonominya mungkin nggak se-strong itu growth-nya, tapi ekonomi yang stock market is just different. Iya sih. Ya, karena Nasdaq kan banyak teknologi stocks gitu. Jadi pas industrinya lagi naik terus. Dan gue juga berharap di Indonesia juga kita akan lihat lebih banyak IPO teknologi stocks. Kita udah melihat beberapa ya, tahun ini dan tahun lalu juga yang udah startup yang masuk IPO ya. Cuman gue berharap yang lebih besar-besar lagi bisa IPO juga. Amin, Ajaib nanti bisa IPO juga dan masuk ke pasar modal Indonesia ya. Masuk ke ambil pasar modal Indonesia tuh. Jangan ke pasar modalnya Singapura. Iya benar. Amin. Waktu kita sisa 52, 51, 50, counting down. Thank you, Son. Thank you, teman-teman. Terima kasih banget tuh waktunya. Ajaib. Selamat malam. Thank you, teman-teman, untuk join, dan see you in another IG Live ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat lagi. Thank you semuanya. Terima kasih teman-teman.